Ketika negara berutang, mengapa rakyat yang selalu menanggung? Setiap tahun rakyat mendengar istilah sama. Negara membutuhkan penerimaan lebih besar. Negara membutuhkan pajak lebih banyak. Negara harus mengelola utang. Negara harus menjaga anggaran. Di sisi lain, rakyat melihat harga kebutuhan hidup naik. Tarif berbagai layanan meningkat. Dan beban ekonomi terasa semakin berat. Lalu muncul pertanyaan yang wajar. Jika negara memiliki ratusan BUMN dan kekayaan alam yang melimpah, mengapa negara masih menghadapi tekanan keuangan yang sangat besar? Pertanyaan ini bukan tentang menolak pajak atau pembangunan. Pertanyaan ini tentang bagaimana kekayaan negara dikelola. Di mana letak permasalahannya? BUMN dibentuk untuk menjadi mesin ekonomi negara. Idealnya, BUMN menghasilkan keuntungan yang kemudian disetorkan kepada negara dalam bentuk dividen, pajak, dan bermanfaat ekonomi lainnya. Jika BUMN sehat, negara memiliki sumber pendapatan yang kuat. Namun dalam praktiknya, beberapa BUMN pernah menghadapi masalah seperti utang yang besar, proyek yang tidak efisien, pengadaan barang dan jasa yang bermasalah, intervensi politik dalam pengelolaan perusahaan, tata kelola yang lemah, kasus korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Ketika hal-hal tersebut terjadi, keuntungan yang seharusnya kembali kepada rakyat menjadi berkurang. Bahkan dalam kasus tertentu, negara harus turun tangan menyelamatkan perusahaan yang mengalami kesulitan. Mengapa ini penting? Karena setiap rupiah yang hilang akibat intervensi adalah uang yang seharusnya bisa digunakan untuk sekolah, rumah sakit, infrastruktur, bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja. Korupsi bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Korupsi berarti jalan yang tidak dibangun. Korupsi berarti fasilitas kesehatan yang tertunda. Korupsi berarti kesempatan kerja yang hilang. Korupsi berarti pertumbuhan ekonomi yang melambat. Mengapa rakyat merasa selalu menanggung beban? Dari sudut pandang masyarakat, yang terlihat adalah ketika penerimaan negara kurang, pajak diperkuat. Ketika subsidi membengkak, anggaran disesuaikan. Ketika harga energi dunia naik, biaya hidup ikut terdampak. Akibatnya, muncul persepsi bahwa rakyat selalu diminta berkorban terlebih dahulu. Sementara itu, ketika ada kasus penyalahgunaan uang negara, kerugiannya seringkali bernilai sangat besar. Hal inilah yang memunculkan rasa ketidakadilan. Bukan karena rakyat menolak pembangunan, tetapi karena rakyat ingin pengorbanan dibagi secara adil.